Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat seluruh yang melihat video ini. Hari ini kita akan sharing bareng tentang leadership. Bagaimana teorinya, bagaimana prakteknya, dan hasil dari interview saya kepada salah satu board of director dari perusahaan properti paling besar di Indonesia adalah Ciputra Group. Beliau juga merupakan salah satu direktur subholding, salah satu subholding dari Ciputra Group itu sendiri. Sebelum memulai, hendaknya saya menjelaskan dulu tentang apa itu leadership. Leadership adalah sebuah tingkah laku yang melibatkan seni, proses, dan kemampuan dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang, cara kepatuhan, kepercayaan, dan kesetiaan. Jadi jika di breakdown lagi, leadership itu mengenai seni, mengenai proses dan kemampuan, capabilities. Sehingga leadership merupakan sebuah soft skill. Seperti kita di kelas ini, kita mengenal sebagai soft skill X leadership. Leadership bukanlah hard skill yang bisa di-train atau hard skill yang bisa dikembangkan dengan technical skill gitu ya. Namun leadership merupakan suatu hal yang bersifat soft skill yang juga dapat dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan leadership yang ada. Salah satu contohnya adalah pelatihan public speaking sebagai contoh. Lalu pelatihan kaderisasi organisasi misal. Lalu bisa dibilang ketika kita menjabat di suatu organisasi, leadership akan terasah sendiri, seperti itu. Jadi itu adalah beberapa definisi dan breakdown sedikit dari leadership. Lalu leadership dalam bahasa serapan bahasa Inggris secara etimologi ya, itu berarti kepemimpinan. Diambil dari kata lead yang berarti pemimpin. Lalu dalam bahasa Indonesia dijelaskan oleh Danin dan Suparno tahun 2004. Leadership itu merupakan bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, mempelopori, dan mengarahkan pikiran-pikiran orang lain, serta membimbing dan menggerakkan mereka. Sebagai contoh, kita hidup sebagai bermahasiswa, saat kita memimpin organisasi, kita dapat mengarahkan pikiran-pikiran dari kepala departemen atau bahkan staf-staf kita. Itu merupakan juga salah satu bentuk dari leadership itu sendiri. Semakin luas lagi, bila kita berbicara tentang mahasiswa, kita mengikuti aksi-aksi yang ada untuk mengkritik suatu hal, itu juga merupakan salah satu bentuk leadership, karena kita ikut serta dalam menggerakkan, ikut serta dalam mengarahkan pikiran-pikiran orang lain dan lain sebagainya. Jadi leadership itu dalam hidup kemahasiswaan merupakan satu hal yang sangat luas gitu ya. Lalu selanjutnya saya akan mengangkat juga mengenai proses leadership itu sendiri. Proses leadership itu mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang kita lakukan atau apa yang ingin kita lakukan secara efektif dan efisien, serta proses untuk memfasilitasi individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan bersama ini merupakan satu hal yang harus dibangun dari awal untuk menjelaskan atau clearkan leadership kita seperti apa. Karena leadership juga bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak baik untuk mempengaruhi hal-hal yang tidak baik, hingga tujuan bersamanya bukan tujuan yang baik, seperti itu. Dalam proses interview saya dengan beliau terdapat beberapa jawaban yang sangat menarik di field of management dan field of leadership. Yang paling menarik salah satunya adalah pertanyaan how leaders make decisions. Beliau pribadi sebagai direktur subholding 2 Ciputra Group selalu melakukan uji kelayakan properti sebelum melakukan decision itu sendiri. Walaupun ada hal yang tidak bisa dijelaskan secara teoritis, beliau menjawab bahwa jam terbang atau experience itu sangat-sangat berpengaruh terhadap decision yang dilakukan.
Beliau menjadi punya feeling, punya perhitungan sendiri secara batin, sehingga experience yang lama sebagai staff dan lain sebagainya itu membangun dia sebagai leadership yang dapat membuat decision yang bagus gitu. Lalu ada juga yang menarik saat saya tanyakan tentang time management. Tentu sebagai direktur, waktu itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat mahal ya, karena waktu itu satu hal yang tidak bisa kembali, dan untuk mengatur waktu itu dibutuhkan banyak skill dan pengalaman. Beliau menjawab, walaupun ada sekretaris pribadi yang mengatur waktu beliau, namun ada yang namanya skala prioritas. Skala prioritas gambarnya akan saya tampilkan di sini. Skala prioritas gambarnya akan saya tampilkan di sini. Dari skala prioritas tersebut, teori skala prioritas, beliau akan mengakses mana aktivitas yang menjadi top priority dan juga menguntungkan buat bisnis, bersifat profitable buat bisnis itu sendiri, bisa menambah relasi ataupun bisa menambah secara material. Jadi keuntungan benefit yang didapatkan oleh bisnis akan menjadi top prioritas dari Bapak Agung sendiri. Selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah bahasan tentang leadership style. Leadership style dari Bapak Agung sendiri adalah transformational leader. Dan apa artinya? Beliau mengatakan bahwa pemimpin yang menunggu situasi adalah saya. Saya adalah pemimpin yang menunggu situasi dan bersifat safety player. Hal ini menandakan bahwa Bapak Agung ini bukan orang yang bersifat ambisius dan mendambakan sebagai seorang direktur semenjak dia duduk di kursi staff. Namun leadership style yang transformational ini juga bisa kita lihat dari Bapak Agung yang selalu berusaha membaur dengan staff-staffnya, membahas suatu hal yang relevan dengan staff-staffnya, berkaitan dengan Netflix, berkaitan dengan Spotify yang sifatnya baru dan untuk anak-anak milenial. Beliau berusaha melakukan itu dan menghafalkan namanya juga. Lalu pertanyaan selanjutnya yang gak kalah menarik juga adalah how leaders can use self-development techniques. Tentunya sebagai leader juga butuh dong pengembangan diri agar mencapai titik yang dia belum pernah capai, seperti itu. Bapak Agung sendiri menjawabnya dengan sangat-sangat teoritis. Dalam hal ini dia menjawab dengan teori hierarki Maslow yang bernama self-actualization. Beliau mendapatkan atau menyediakan pembekalan dan training teknis buat staff dan manajer. Lalu juga perusahaan selalu mencocokkan jenjang, dalam artian training ini akan dicocokkan oleh technical skills yang mereka butuhkan. Lalu training juga bersifat terbuka untuk semua staff yang ada di Ciputra Group ini sendiri. Bahkan untuk mencapai self actualization ini sendiri, Ciputra Group juga tidak jarang memberangkatkan manajernya untuk mengambil S2 dan S3 di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena bagi beberapa perusahaan hal ini merupakan investasi ilmu dan investasi sumber daya manusia, sehingga dapat mengembangkan perusahaan ini agar menjadi lebih efektif dan efisien secara teknikal maupun secara general. Lalu pertanyaan selanjutnya yang cukup unik juga adalah how a leader influence subordinate motivation and task commitment. Beliau juga cukup teoritis di sini dengan menjelaskan tentang X and Y theory. Seperti teman-teman manajemen sudah tahu, teori X dan Y merupakan teori leadership yang sangat-sangat berbeda.
generasi dalam teori X lebih suka disuruh-suruh, dan generasi dalam teori Y lebih suka ditemani, dan lain sebagainya. Tentu ini juga berkaitan dengan generasi-generasi yang digeluti. Katakanlah generasi milenial dan generasi Z, mereka suka pemimpin yang transformasional atau pemimpin yang menganut teori Y atau teori Y. Kalau generasi X, generasi baby boomers, mereka lebih suka dengan teori X yang lebih keras, yang lebih autokratik, dan lain sebagainya. Dan perbedaan kontrol tersebut itu juga disesuaikan dengan staff-staff yang ada di Ciputra Group ini sendiri. Serta yang tidak kalah penting adalah menjalin hubungan relationship dengan bawahan, hubungan personal, relationship dengan bawahan, dan menciptakan culture perusahaan yang bersifat harmonis dan kekeluargaan. Itu juga merupakan satu hal yang penting. Terakhir yang juga sangat-sangat teoritis dari Bapak Agung adalah decision making strategy, yaitu saya menanyakan bagaimana di perusahaan yang digeluti oleh Bapak Agung ini sendiri membuat decision, apakah dengan tim ataukah hanya model-model yang di atas atau di board of director itu sendiri yang membuat decision perusahaan. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, perusahaan itu memiliki namanya corporate strategy yang biasanya hanya dilakukan oleh board of director atau CEO, CFO, CMO, dan lain sebagainya. Dan kalau decision making strategy di kultur perusahaan Bapak Agung sendiri bersifat unilateral, yaitu dia menjelaskan bawahan tidak banyak membuat decision, dan mereka lebih bersifat spesialis, dan leader lebih bersifat generalis. Saya taruh foto lagi di sini yang menjelaskan decision making style dari leader ke tim, dan unilateral merupakan yang paling atas, yaitu bagaimana hanya leader yang membuat decision making yang penting buat perusahaan. Hal-hal tadi merupakan pertanyaan-pertanyaan saya dalam sesi interview bersama Bapak Agung Kris Primandoyo yang sangat-sangat memotivasi saya. Sebagai tambahan, Bapak Agung juga suka dengan filsafah-filsafah timur dan motivasi-motivasi dalam filsafat timur. Salah satu contohnya adalah Ki Hajar Dewantara dan beberapa quotes dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Quotes tersebut berbunyi, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh sebagai pemimpin, di tengah menyemangati, dan di belakang mendorong. Ini merupakan juga bisa kita implementasikan pada banyak teori manajemen yang tadi sudah dijelaskan. Saya Rehendra Zaki Syuhada. Terima kasih banyak telah menonton video ini, dan semoga video ini dapat memberi insight-insight baru dalam kepemimpinan dan aspek-aspek manajemen dalam hidup Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.